Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran online kita, pelajaran biologi, pertemuan yang kedua untuk kelas 10 MIA 1, 10 MIA 2, dan 10 IIS. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan itu kita lihat dari tingkat organisasi kehidupan. Dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan berakhir pada bioma. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada setiap tingkat organisasi kehidupan. Tadi kita sudah melihat bahwa tingkat organisasi itu dimulai dari molekul. Yang mau kita bahas adalah mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada setiap tingkat organisasi. Maka kita mulai mempelajarinya pada tingkat molekul. Setiap sel memiliki molekul organik yang berperan mengendalikan struktur dan fungsi sel. Maka pada pelajaran biologi, contoh persoalan yang mungkin terjadi pada tingkat molekul itu adalah kelainan dalam pembentukan molekul hemoglobin darah. Sehingga karena kelainan itu dapat menyebabkan penyakit anemia sel sabit. Oke, yang kedua adalah tingkat sel. Sel merupakan unit kehidupan yang terkecil dari tubuh makhluk hidup. Atau sel itu adalah bagian yang terkecil dari tubuh makhluk hidup. Maka secara biologis, contoh persoalan yang terjadi pada tingkat sel itu adalah sel, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan dapat berdegenerasi menjadi tumor atau kanker. Artinya berdegenerasi di sini adalah bahwa sel itu dapat mengalami perubahan sifat menjadi ganas hingga sel itu bisa berubah menjadi sel tumor atau kanker. Itulah tingkat yang kedua. Lalu tingkat yang ketiga adalah pada jaringan. Jaringan adalah merupakan kumpulan sel. Kumpulan sel berarti selnya lebih dari satu. Sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi sel-sel yang bentuknya sama nanti akan menghasilkan membentuk fungsi yang sama. Ternyata pada tingkat jaringan itu juga secara biologis ada persoalannya. Apa itu persoalannya? Yaitu bisa saja pada tingkat jaringan itu terjadi degenerasi saraf. Terjadi perubahan saraf. Akibatnya muncullah yang disebut dengan sindrom Parkinson. Nanti bisa kamu lihat, kamu cari bagaimana itu penyakit sindrom Parkinson. Jadi penyakit sindrom Parkinson ini adalah karena adanya kelainan pada jaringan tubuh. Oke, yang berikutnya adalah tingkat organ. Apa itu organ? Organ adalah merupakan kumpulan jaringan, kumpulan beberapa jaringan dengan membentuk fungsi tertentu. Di dalam tubuh makhluk hidup, contoh jaringan itu adalah
Contoh jaringan itu adalah jaringan saraf, jaringan otot dan lain sebagainya. Nah, oke. Maka kelainannya adalah kelainan-kelainan, saya silap, organ. Bahwa organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan dengan fungsi tertentu. Contoh organ di dalam tubuh makhluk hidup. Organ itu bolehlah kita katakan dengan istilah bagian-bagian tubuh dari makhluk hidup. Misal kalau pada manusia, contoh organnya berupa hati, mata, jantung. Kalau misalkan pada tumbuhan, contoh organnya akar, batang, daun. Itulah contoh organ. Ternyata juga sama pada tingkat-tingkat yang lain seperti tadi, bahwa pada tingkat organ ini juga bisa saja terjadi kelainan. Apa misalnya? Kelainan pada mata dapat menyebabkan penyakit katarak. Kelainan pada jantung, menyempitnya pembuluh jantung dapat menyebabkan jantung koroner. Kelainan pada hati dapat menyebabkan penyakit lever dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Setelah tadi tingkat organ, maka yang berikutnya adalah pada tingkat sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ itu adalah kumpulan beberapa organ dan organ-organ itu saling berinteraksi. Artinya berinteraksi, organ yang satu dengan organ yang lain saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsinya di dalam tubuh. Ibu ulang bahwa sistem organ itu adalah disusun oleh organ-organ, kumpulan beberapa organ yang saling berinteraksi untuk melaksanakan fungsi di dalam tubuh. Contoh sistem organ di dalam tubuh manusia adalah sistem peredaran darah. Tadi dikatakan bahwa sistem organ itu kumpulan dari beberapa organ. Berarti organnya lebih dari satu. Kalau dia sistem peredaran darah, maka contoh organnya adalah jantung, pembuluh darah, darah. Nah, itulah organ-organnya hingga terbentuklah sistem peredaran darah. Ada nanti sistem saraf. Apa saja organ yang menyusun sistem saraf itu? Ada otak, ada darah dan lain sebagainya. Nah, juga pada sistem organ ini mungkin saja ada permasalahan. Permasalahan yang kita jumpai pada tingkat sistem organ itu adalah penyakit stroke. Tahu stroke kan? Kalau zaman sekarang ini sudah semakin banyak orang tua yang sudah lanjut usia menderita stroke. Stroke itu adalah kelainan pada sistem saraf. Oke, kita lanjut untuk tingkat yang berikutnya, yaitu kita sebut dengan individu. Jadi habis organ, lalu membentuk sistem organ, lalu membentuk individu. Individu itu artinya adalah satu makhluk hidup. Apa contoh satu makhluk hidup itu? Seekor ular, berarti satu ular. Sebatang sawit. Jadi sebatang sawit, seekor ular, itu kita sebut adalah sebagai individu. Ternyata pada tingkat individu ini juga mungkin saja ada permasalahan. Permasalahan yang mungkin kita jumpai pada tingkat individu adalah, misal ini masalahnya adalah pada manusia, yaitu permasalahan mental atau psikologi. Nah, contoh permasalahan mental atau psikologi ini adalah sudah semakin banyak orang gila. Jadi orang gila itu adalah orang yang bermasalah mentalnya atau psikologinya. Jadi satu orang gila, dia menjadi gila,
itu adalah karena ada permasalahan mental atau psikologis. Itulah contohnya. Lalu yang berikutnya, setelah tingkat individu adalah tingkat populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan beberapa individu sejenis pada waktu dan tempat yang sama. Jadi individunya sejenis di waktu dan tempat yang sama baru disebut dengan satu populasi. Misal populasi mawar, berarti kumpulan mawar-mawar. Populasi kambing, di padang rumput ada beberapa ekor kambing, beberapa berarti kambingnya lebih dari satu, maka disebut dengan populasi kambing. Pada tingkat populasi ini juga mungkin ada permasalahan yang ditemui. Apa contohnya? Misal, kalau zaman sekarang saat ini, kenapa kalian tidak sekolah? Kenapa kalian tidak duduk di kelas? Jawabannya sudah pasti, karena ada epidemi COVID-19. Penyebaran penyakit COVID-19. Yang diserang siapa? Kumpulan manusia. Jadi manusia, beberapa manusia yang diserang oleh COVID-19, itu namanya epidemi. Itulah contoh permasalahan pada tingkat populasi. Oke, berikutnya setelah tingkat populasi, yang berikutnya adalah tingkat komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Contoh komunitas, komunitas padang rumput, komunitas padang pasir, komunitas hutan gugur, komunitas taiga, dan lain sebagainya. Sama dengan tingkat urutan biologi yang di atas tadi, juga pada tingkat komunitas ini akan banyak ditemui permasalahan. Contoh permasalahannya adalah kebakaran hutan. Bila terjadi kebakaran hutan, beberapa populasi akan mengalami masalah. Siapa yang bermasalah? Tumbuhan, hewan-hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Jadi jika terjadi kebakaran hutan, jika terjadi banjir, itu adalah permasalahan pada tingkat komunitas. Lalu yang berikutnya adalah tingkat ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu ialah interaksi antar populasi, penyusun komunitas dengan lingkungan. Interaksi, hubungan timbal balik antara populasi yang menyusun komunitas dengan lingkungan. Contoh ekosistem, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem darat. Itulah contoh ekosistem. Sama halnya dengan sebelumnya, pada tingkat ekosistem ini juga ada muncul permasalahan. Contohnya terjadinya kerusakan ekosistem. Misal kerusakan ekosistem itu adalah hutan berubah menjadi pemukiman, atau rawa atau danau dijadikan daratan. Tadinya ekosistem air diubah menjadi ekosistem darat. Itu akan menjadi masalah. Lalu tingkat yang terakhir adalah bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah luas, atau beberapa buku nanti menyatakan bahwa bioma itu adalah dunia. Contoh bioma di muka bumi ini ada 7, tapi ibu berikan di sini contohnya 2, bioma gurun, bioma taiga. Nanti bisa kamu baca bukumu bahwa bioma itu ada banyak di muka bumi.
Lalu apa permasalahan yang muncul pada tingkat bioma ini? Nah, terjadinya perubahan suhu di muka bumi. Oke, terjadinya perubahan suhu. Nah, kita misal, kalau pada saat ini para ahli menyatakan suhu bumi sudah naik 1 derajat Celcius. Nah, akibatnya apa? Jika suhu di muka bumi setiap tahun meningkat 1 derajat Celcius, maka mungkin yang terjadi adalah bahwa yang dulunya disebut es abadi, es yang tidak pernah mencair, maka akan mencair. Akibatnya, jika es mencair, yang terjadi adalah laut makin luas, darat makin sempit. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup yang ada di darat? Nah, itulah masalahnya. Oke, jelas ya? Bila Ibu ulang kembali dari tayangan yang pertama, bahwa tingkat organisasi kehidupan itu tadi, kita mulai dari molekul menuju ke sel, lalu sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ akan membentuk individu, individu akan membentuk populasi, populasi membentuk komunitas, komunitas membentuk ekosistem, dan akhirnya ekosistem akan membentuk bioma. Dan sudah kita bahas apa-apa saja persoalan biologi pada setiap tingkat kehidupan. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini dapat kamu terima dengan baik. Lalu tentu yang terakhir Ibu akan berikan tugas. Tugasnya adalah tuliskan satu contoh lain permasalahan biologi pada tiap tingkat organisasi kehidupan. Ngerti maksudnya kan? Tuliskan satu contoh lain. Tadi kan Ibu sudah memberikan satu contoh. Maka sekarang tuliskan sendiri satu contoh lain yang dimulai dari molekul hingga ke bioma. Ibu yakin bisa dikerjakan? Salam sehat, salam bekerja, tetap semangat. Tidak lupa jawabannya kamu tuliskan di buku dengan rapi, lalu kirimkan lewat classroom masing-masing. Selamat mengerjakan, Ibu tunggu sedapat mungkin. Jam 12 sudah terkirim. Selamat pagi.